Bab 3055. Bayangan emas harimau ganas. Aku akui bahwa saat itu, basis kultivasi kakak laki-laki tertua kamu sangat kuat, dan dia bahkan mampu menandingi 10 pejuang kebanggaan teratas saat ini, tetapi itu sudah di masa lalu. Brandon Lee menatap Cindy Ni. Penurunan keluarga Ni adalah tren umum. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Mengapa kamu tidak mengikutiku? Setelah keluarga Ni bergabung dengan keluarga Lee aku, kamu masih dapat melindungi keluarga Ni. Tidak mungkin, Brandon Lee, kamu harus mati. Cindy Ni berkata dengan dingin. Keluarga Ni aku tidak akan berlutut dan memohon belas kasihan kepada keluarga Lee-mu bahkan jika semua batu giok dan batu dibakar. Selain itu, saudaraku pasti akan pulih. Konyol, kerasukan iblis telah pergi sejauh ini, itu akan menjadi neraka untuk pulih. Brandon Lee menyentuh hidungnya dan tidak bisa menahan tawa. Kakakku yang diracun, bukan kerasukan iblis. Cindy Ni membalas. Melihat bahwa dia tidak bisa membujuk Cindy Ni, dia bersenandung, dan Brandon Lee tidak repot-repot berbicara. Namun, di perahu roh, Eric Kin merasa apa yang dikatakan Cindy Ni benar. Meskipun Johan Ni ini gila, seperti tanda kerasukan iblis, tetapi tidak sama. Untuk waktu yang lama, suasana menjadi sunyi. Eric Kin memblokir sebagian besar energi kehidupan, Reiki, dan sekarang kesadaran kerohanian hanya mencakup radius 3 meter, dan dia tidak akan berbicara dengan bebas. Keluarga Ni dan keluarga Lee adalah perseteruan, dan setelah kemunduran Brandon Lee, dia tidak mengatakan apa-apa kepada Cindy Ni. Di perahu roh, kecuali Johan Ni yang terus menggumamkan omong kosong yang rumit dan tidak bisa dipahami dengan suara rendah, itu sunyi. Aku tidak tahu berapa lama buku langit tanpa kata ini untuk menyempurnakan ilmu dewa kelas 4 jika aku tidak mengambil inisiatif untuk menyerap cahaya bulan. Untuk menjaga energi kematiannya tetap hidup, Eric Kin menghabiskan sebagian besar waktunya di luar kekacauan. Namun terkadang aku teringat ilmu dewa Sleep Giok yang aku dapatkan dari Senot Zhang. Setelah dicek ternyata tidak dibuka oleh Senot Zhang, dan Eric Kin pun tidak melihatnya, jadi dia hanya meremukkannya dan memasukkannya ke dalam buku langit tanpa kata. Sekarang beberapa hari telah berlalu dan buku langit tanpa kata tergantung di atas laut kesadaran, sekarang dikelilingi oleh energi kematian. Eric Kin tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Nah, anak ini terlihat seperti energi kematian. Jika kita berempat tiba-tiba menyerang, dia mungkin tidak akan bereaksi. Benar, orang ini seperti Gossamer. Sebelumnya, dia sengaja dan tidak sengaja, dan kami tertangkap. Sekarang kami tiba-tiba bergerak, sama juga. Di antara 4 orang di luar kapal spiritual, seseorang melirik Eric Kin dan mengatakan transmisi suara ke arah Brandon Lee. Bukan perasaan yang baik untuk mengendalikan hidup seseorang, terutama setelah membunuh Eric Kin. Mereka bertiga Cindy Ni menjadi daging dari talenan mereka. Beberapa orang menganalisisnya, dan mereka semua sudah dekat. Kamu idiot, jangan main-main. Brandon Lee mengerutkan kening dan mengutuk keras. Ada banyak orang aneh di dunia ini, tahukah kamu bahwa ada jenis orang yang berkultivasi dengan energi kematian? Jika orang ini terluka parah sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, bukankah lebih baik membunuh kita berempat saat itu? Karena dia berani menyelamatkan hidup kita, dia tidak akan tidak siap. Ucapan Brandon Lee membuat 3 orang yang tersisa terlihat malu dan langsung pingsan. Kalau dipikir-pikir, memang begitu. Pada hari kedua, semua orang menghadapi badai Reiki. Sementara galaksi wilayah rahasia akan segera dibuka, badai Reiki akan jarang terjadi, tetapi tidak sepenuhnya hilang. Selama badai, Brandon Lee menghentikan kapal spiritual dan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Pada saat ini, manfaat dari pilihan Eric Kin tercermin.
Ada orang seperti Brandon Lee dan Cindy Ni, yang mempertahankan keadaan energi kematiannya sendiri, dan masih dapat memusatkan pikiran pada mereka dan terus mendekati pantai. Angin roh bersiul kemana-mana, kecuali Eric Kin yang masih duduk bersila di atas perahu roh, menempati posisi terbaik di area ini. Yang lain duduk bersila di sekitar kapal spiritual, menunggu badai berlalu. Pada tahap badai Reiki yang paling menakutkan, ada tekanan kuat di mana-mana di sekitar area ini, membuat semua orang merasa tercekik. Cindy Ni, biarkan kakak laki-lakimu duduk lebih dekat. Satu orang menempati area yang begitu luas, dan aku terjepit ke tepi formasi spiritual. Brandon Lee merasakan suasana paksaan. Tidak senang. Sebelumnya, aku sengaja jauh dari Johan Ni, agar tidak mendengarkan orang gila ini, tetapi siapa yang mengira bahwa tekanan badai Reiki ini begitu kuat. Saat ini, posisi saya sedikit tidak pantas. Brandon Lee, paksaan Reiki kecil ini akan berlalu setelah sedikit kesabaran. Kakak gila, bagaimana kamu bisa memintaku untuk membujuknya? Cindy Ni mengerutkan kening. Tidak apa-apa jika kamu tidak peduli, maka aku akan melakukannya secara langsung. Brandon Lee mendengus dingin, bangkit dan terbang ke sisi Johan Ni, menepuk bahunya. Orang gila, tempat lain. Brandon Lee, kamu gila, jangan menyinggung kakak laki-laki tertuaku. Warna kulit Cindy Ni sangat berubah dan dia buru-buru memanggil. Dia tidak menyangka Brandon Lee akan melakukan tembakan langsung seperti itu. Aku tahu kakak laki-laki tertuamu memiliki sedikit kebersihan. Kecuali keluarganya sendiri, dia tidak suka orang lain mendekatinya. Tapi sekarang dia gila, bagaimana dia bisa mengingat ini? Brandon Lee mencibir, hendak membuang Johan Niki. Tetapi pada saat ini, Johan Ni, yang telah bergumam dengan gila, tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang sangat jernih tiba-tiba meledak dengan niat membunuh. Pergi, menjauh dariku. Dengan raungan, roh harimau ganas muncul dari belakang Johan Ni. Harimau ganas ini ditutupi dengan pola emas di sekujur tubuhnya, yang sangat indah. Dalam suara aumannya, itu terbanting. Mata Brandon Lee menyusut, hanya merasa bahwa harimau itu akan melahapnya. Dengan teriakan aneh, Brandon Lee buru-buru menarik kembali tangannya dan melangkah mundur, sambil memainkan mantra ilmu sihir. Tapi kemudian, dia masih terpesona oleh roh, dan jatuh ke tanah karena malu. Kakak tertuamu, dia berpura-pura gila. Brandon Lee bangkit, ketakutan. Pada saat itu, dia merasa telah melihat pemuda arogan yang memandang rendah dunia lagi. Tapi kemudian, Johan Ni memegangi kepalanya, berguling-guling di tanah terus-menerus, dan kembali ke keadaan semula. Brandon Lee, kataku, jangan memprovokasi kakak laki-lakiku. Saudaraku, tidak apa-apa. Cindy Ni memelototi Brandon Lee, buru-buru terbang untuk mendukung Johan Ni, dan berbicara untuk menghiburnya. Secara bertahap, Johan Ni kembali tenang dan menjadi bodoh lagi. Orang gila ini telah gila selama ratusan tahun. Cukup untuk berkultivasi dengan naluri. Sekarang dia memiliki kekuatan seperti itu, dia benar-benar orang gila yang aneh. Brandon Lee mencengkeram dadanya yang memar dan menggertakkan giginya. Melihat adegan ini, ekspresi Eric Kin juga tergerak. Aku sedikit terkejut. Johan Ni tidak tahu cara yang baru saja dia gunakan. Sangat singkat, hanya sesaat. Namun dilihat dari kekuatan yang menyembur, ilmu sihir bukan hanya ilmu dewa dari Taoisme yang sempurna, tetapi juga setidaknya mencapai kelas 4. Orang gila, tanpa sadar, melakukan ilmu dewa kelas 4. Tidak pernah terdengar. Mata Eric Kin bersinar dengan cemerlang. Johan Ni, maniak yang bisa berdiri bahu-membahu dengan 5 pangeran besar di masa lalu, rahasia tubuhnya jelas tidak sederhana. Jika Cindy Ni benar-benar dapat menyembuhkan Johan Ni di wilayah rahasia galaksi,
maka orang ini dapat menjadi variabel terbesar di wilayah rahasia galaksi kali ini. Segera, setelah menghindari badai Reiki, semua orang kembali ke jalan. Setelah kempes, Brandon Lee menjadi jauh lebih jujur. Setelah itu, dia menjauh dari Johan Ni, tidak pernah dalam jarak 3 meter. Bersambung.